Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayub Saifulhiar, SPDI. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Cikalong sebagai pengajar guru mata pelajaran pendidikan agama Islam. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG di LPTK Sunan Kalijaga, Yogyakarta tahun 2024 dengan NIM 24404101534. Berikut video pembelajaran yang akan saya buat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk doa dipimpin oleh ketua murid. Silakan Ananda Didit untuk memimpin doa. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selanjutnya, untuk menambah jiwa nasionalis kita, mari kita nyanyikan salah satu lagu nasional. Maka dari itu, mari kita berdiri untuk menyanyikan lagu nasional. Ya, dalam hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Bagaimana kabar hari ini? Semangat? Mana semangatnya? Tepuk semangat. Ya, alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan dan juga diberikan motivasi untuk melakukan pembelajaran pada pertemuan ini. Selanjutnya Bapak akan mengabsen satu persatu, dimulai dari saudara Alpan Hidayat. Hadir Pak. Didit Priyadi. Hadir Pak. Erga Erdian. Hadir. Fitria. Jenny. Hadir. Lain. Mardani. Hadir. Neng Rani. Rahma. Alhamdulillah, berarti kita sehat ya, semuanya hadir pada pembelajaran hari ini. Dan selanjutnya, karena tadi kalian bersemangat untuk melakukan pembelajaran pada pertemuan hari ini, Bapak akan memberikan emot yang menggambarkan perasaan kalian pada pembelajaran hari ini. Ya, nanti kalian memilih mana yang menggambarkan perasaan kalian pada pertemuan hari ini. Kemudian nanti ditempel di papan tulis. Ya,
Tuh, Bapak mulai untuk membagikan. Silakan mengambil satu, bebas ya. Oke, saya ambil satu ya. Silakan selanjutnya berjejer ya. Sudah selesai ya. Kita tempelkan emot sesuai dengan perasaan kalian pada pertemuan hari ini. Ya, bisa kita lihat di sini ada yang sedih, ada yang bahagia, ada yang galau, dan juga ada yang sedang marah. Nah, ini gambaran perasaan kalian pada hari ini. Bapak akan menunjuk satu orang siswa yang sudah menempel emotnya di depan ya ataupun di papan tulis. Di sini ada saudari Ananda Nengrani. Silakan untuk ke depan. Karena tadi Nengrani sudah menempel perasaannya pada saat ini sedang galau ya. Silakan ke depan. Jelaskan kenapa galaunya. Baik, di sini saya akan menjelaskan perasaan saya yang sedang galau. Dikarenakan saya sebelum berangkat ke sekolah itu diberi uang jajannya kurang, jadinya saya itu galau, dan juga sebelum berangkat ke sekolah itu saya tadi bertengkar dengan adik saya. Jadi perasaan saya itu jadi galau gitu. Ya, sudah. Terima kasih teman-teman. Kembali. Nah, itu ya. Nengrani pada saat ini galau karena uang jajannya kurang dan juga berantem dengan adiknya. Nah, untuk Nengrani, kita sebagai pelajar, siswa, baiknya ya uang yang diberikan oleh orang tua, mau sedikit mau banyak, kita harus terima dengan ikhlas dan juga senang hati. Dan juga jangan sampai ketika kita mau berangkat sekolah kita berantem dulu dengan adik kita ya. Kita harus baik-baik dengan adik, dengan orang tua, supaya kita mendapatkan motivasi belajar yang baik pula, karena nanti akan mempengaruhi dalam proses belajar kalian di sekolah. Nah, itu ya, kita tepuk tangan sama-sama untuk kita semua. Baik, Bapak akan memulai pembelajaran pada pertemuan hari ini. Tetapi sebelum memulai pembelajaran inti, Bapak akan menanyakan terlebih dahulu materi yang sudah kalian pelajari pada pertemuan kemarin. Ada yang masih ingat? Saya, Pak. Ya, silakan. Jadi materi yang sudah kita pelajari sebelumnya itu yaitu tentang Saubul Iman. Ya, Su'abul Iman. Apa artinya Su'abul Iman? Cabang-cabang keimanan. Nah, itu ya materi yang telah kita pelajari pada pertemuan kemarin ya, yaitu tentang Su'abul Iman ataupun cabang-cabang keimanan. Ya. Kemudian ada lagi yang ingat? Saya, Pak. Ya, silakan Ananda Jenny. Selain dari pengertian Saubul Iman, iman juga dibagi ke dalam beberapa bagian, Pak, yaitu tentang iman kepada Allah, tentang bertawakal kepada Allah, takut kepada Allah, dan cinta kepada Allah. Ya, baik. Itu berarti kalian sudah memahami materi yang sudah kita lewati pada pertemuan kemarin ya. Tepuk tangan kepada Ananda, Nengrani, dan juga Jenny. Kemudian selanjutnya Bapak akan menanyakan kepada saudari Jenny, saudara Jenny ya, Ananda Jenny, mengenai materi yang bisa yang didapatkan pada pertemuan kemarin ya, terutama dalam tawakal. Tawakal itu apa? Tawakal itu berarti bertawakal kita secara tentang sikap
Ya, betul. Ya, berarti yang dinamakan tawakal itu adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Itu. Ya, kita tepuk tangan kepada Nah, terima kasih yang sudah bisa menjawab dan juga sudah bisa menjelaskan tentang materi pembelajaran pada pertemuan kemarin. Dan juga selanjutnya, pada pertemuan hari ini Bapak akan menyampaikan materi tentang bagaimana menghindari akhlakul madmumah. Ya, itu. Siapa di sini yang sudah pernah mendengar apa itu sikap madmumah? Siapa? Ya, Jadi akhlakul madmumah itu adalah sikap yang tercela. sikap yang tercela ya. Jadi kita sebagai pelajar sebaiknya seyogianya harus menghindari sikap madmumah. Nah, itu adalah pembelajaran yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini ya. Kemudian sebelum kita membahas tentang inti ya dari materi ini ya, Bapak akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Nah, jadi ice breaking di sini kalian harus menyediakan satu alat tulis berupa pulpen ya, yang harus disimpan di tengah-tengah meja kalian. Bagaimana caranya? Ya, caranya nanti kalian berdiri setelah mendapatkan aba-aba. Kemudian nanti Bapak akan menginstruksikan atau mengatakan boom. Ya, ketika Bapak mengatakan boom, kalian harus memukul meja. Ya, ketika Bapak mengatakan pen, berarti kalian harus mengambil pulpen. Kemudian yang selanjutnya clap. Berarti clap, kalian harus menepuk tangan. Nah, itu ya. Itu kegiatan ice breaking pada pertemuan hari ini. Silakan berdiri untuk ice breaking hari ini. Kalian konsentrasi ya, tetapi jangan melihat alat tulis ataupun pulpen ya. Fokus ke depan, ikuti instruksi ya. Tadi sudah kalian pahami. Bapak akan mengatakan instruksi kepada kalian, kemudian kalian ikuti ya, supaya kalian berkonsentrasi. Boom, 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 clap, clap, boom, clap, boom, clap, boom, 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 pen. Ya, angkat tangannya. Ya, berarti yang sudah mendapatkan tulis pulpen, berarti kalian punya konsentrasi penuh. Nah, itu silakan duduk kembali. Nah, setelah kita melakukan ice breaking, tujuan Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini. Ya, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu kalian bisa mengidentifikasi dan juga memahami tentang materi bagaimana ataupun manfaat menghindari sikap madmumah ya. Nah, itu tujuan dari pembelajaran hari ini. Selanjutnya, sebelum kita memulai
Sebelumnya, sebelum kalian menonton video, silahkan persiapkan alat tulisnya masing-masing. Nanti kalian simak videonya, kemudian tulis ya isi dari video yang ada di layar monitor. Kemudian nanti ada satu orang yang menjelaskan isi dari video yang sudah Bapak tayangkan ya. Tuh, silakan kalian saksikan video yang akan Bapak tayangkan. Nah, itu ya video yang sudah Bapak tayangkan. Kalian pastinya sudah mencatat inti ataupun pesan moral yang ada di video yang Bapak tayangkan tadi. Silakan siapa yang sudah mencatat, menulis isi ataupun inti dari video yang bisa kita ambil dari video tersebut. Siapa? Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan Ananda Silva untuk menjelaskan. Izin Pak, izin teman-teman. Yang saya dapat ambil dalam tayangan video tersebut adalah ada 3 sikap yang harus kita hindari. Yang pertama adalah sikap berfoya-foya. Tadi ada seorang anak yang meminta handphone baru kepada ayahnya karena dia gengsi ingin kualitas HP yang baru. Nah, itu sangat tidak diperbolehkan karena orang yang termasuk perbuatan yang berfoya-foya, memang memerlukan uang. Dan perbuatan foya-foya itu sangat tidak dianjurkan karena barang siapa orang yang boros adalah saudara setan, dan setan adalah sangat ingkar, termasuk dalam makhluk yang ingkar. Maka dari itu kita tidak boleh mengikuti tayangan video tersebut. Nah, kemudian yang kedua itu adalah sifat ria dan juga sum'ah. Nah, tadi ada seorang entah bapak-bapak mungkin yang sangat ria dan juga sangat memamerkan ataupun sangat sombong kepada orang lain. Nah, itu sangat tidak dibolehkan karena ria dan juga sum'ah itu perbuatan yang tercela dan tidak boleh diikuti. Iya, terima kasih kepada Ananda Silva. Beri tepuk tangan. Ya, tadi Ananda Silva sudah menyimak video yang Bapak tayangkan. Betul apa yang sudah Ananda Silva katakan, bahwa kita sebagai umat muslim harus menghindari sikap madmumah. Di antaranya adalah sikap berfoya-foya, ria, dan sum'ah. Nah, itu inti dari video yang sudah Bapak tayangkan tadi. Ya, kalian sudah menyimak, sudah bisa menyimpulkan. Ya, terima kasih kepada Ananda Silva dan juga yang lainnya sudah menyimak dengan baik, mencatat dari isi video yang Bapak tayangkan tadi. Kemudian setelah kalian melihat, menelaah video tadi, ya,
kalian tidak boleh melakukan hal itu. Dan juga Bapak akan menjelaskan tentang materi inti dari manfaat menghindari sikap majnunah. Ya, sikap majnunah itu ada berpoya-poya, ria, dan juga sum'ah. Nah, itu ya. Nah, itu Bapak sudah tampilkan di monitor ya tentang materi sikap majnunah. Yang dimaksud dengan sikap majnunah itu adalah sifat ataupun perilaku tercela yang dapat merusak kepribadian seorang muslim. Kita mendapatkan uang jajan dari orang tua kita, ya kita kelola uang tersebut dengan bijaksana dan juga dengan tanggung jawab. Kita gunakan dengan kepada hal-hal yang positif, ya kita gunakan pada dijajankan pada jajanan yang sehat, kemudian kita tabungkan sisanya dan sebagainya. Kemudian selanjutnya yang ketiga, memprioritaskan kebutuhan pokok daripada keinginan. Jadi mengutamakan kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan oleh kita, ya bukan keinginan. Karena keinginan itu timbul dari hawa nafsu, ya berbeda dengan kebutuhan. Ya seperti ketika kita belajar misalkan, kita butuh fasilitas belajar seperti buku, pulpen, ya pensil dan sebagainya. Itu adalah kebutuhan wajib terpenuhi, ya wajib ada. Kenapa? Kalau misalkan tidak ada, berarti pembelajaran kita akan terganggu, tidak akan maksimal. Nah itu ya itu kebutuhan. Kalau keinginan, ya kalau keinginan timbulnya dari hawa nafsu, pengen HP yang baru, keluaran terbaru, padahal HP kita masih bagus, masih bisa digunakan. Nah, itu. Kemudian yang terakhir, dengan cara bersedekah untuk membantu sesama. Ya kita pastinya terbiasa bersedekah ya. Ketika ada teman kita dari OSIS misalkan, ya membawa kencreng, ya dari Irma misalkan, ya kita harus terbiasa bersedekah, ya 1.000, 2.000, ataupun 5.000. Jangan sampai kita bersedekah 2.000 untuk satu kelas, ya itu. Jadi kita bersedekah itu harus dengan ikhlas dan juga nilai yang sesuai, ya jangan sampai kita bersedekah karena kita ingin terlihat. Nah, selanjutnya apa manfaat menghindari sikap hidup berpoya-poya? Nah, ini manfaatnya. Ya, kita terbiasa menerapkan skala prioritas. Kemudian disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian disukai oleh orang lain. Kalau misalkan kita terhindar dari sikap hidup berpoya-poya, tentunya kita akan mendapatkan manfaat ini. Ya, ini manfaat yang begitu yang begitu berpengaruh terhadap kita supaya menjadi orang yang selalu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian disukai oleh orang lain. Tuh. Kemudian selanjutnya menghindari sikap ria. Ya, tadi yang pertama menghindari sikap berpoya-poya, kemudian yang kedua adalah bagaimana cara menghindari sikap ria. Ya, sebelum kita menghindari sikap ria, tentunya kita harus tahu pengertian sikap ria terlebih dahulu. Ya, ria itu adalah apa? Melakukan amal kebaikan dengan niat ingin dilihat dan dipuji oleh orang lain, bukan semata-mata karena Allah. Jadi sikap ria ini ketika berbuat kebaikan, baik itu melaksanakan ibadah, bersedekah, kemudian melakukan ibadah-ibadah yang lain, ya kalau misalkan kita timbul dalam hati ingin dipuji oleh orang lain selain Allah Subhanahu wa taala, nah itu yang dikatakan dengan ria. Maka dari itu kita harus bisa menghindari sikap ria. Nah, bagaimana? Di sini ada contoh ilustrasi orang yang melakukan selanjutnya, ya
ya, ataupun kalau misalkan kurang 3 orang pun bisa. Nah, silakan kalian mempersiapkan ya untuk membagikan kelompok ya, jadi 3 kelompok. Silakan bangkunya disebutkan, kemudian membagi kelompok 3 kelompok ya. Kelompok pertama, kelompok kedua, dan juga kelompok ketiga berarti ya. Kita akan membagikan lembar kerja peserta didik. Jadi hasil dari kalian melihat ataupun mengamati materi yang telah Bapak sampaikan tadi, kalian harus mengisi lembar kerja ya, yang nantinya ataupun materi yang telah kalian saksikan tadi ya, yang sudah Bapak sampaikan, kalian diisi di LKPD-nya masing-masing. Bapak akan membagikan satu persatu kepada kelompok 1, 2, dan 3. Silakan, ini LKPD-nya, diberi nama dan juga kelas ya, untuk kelompok dan juga kelas ya. Mulai kelas 10. Silakan dipahami. Bapak beri waktu 10 menit untuk mengisi lembar kerja peserta didik. Silakan dimulai. Ya, sudah selesai tugasnya? Sudah. Ya. Silakan, Bapak akan menugaskan perwakilan 1 kelompok untuk ke depan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kalian masing-masing. Ada yang siap ke depan? Silakan. Anda lain ya, Negrani, Jenny, dan juga Alpan untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kalian masing-masing. Silakan untuk ke depan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggota
si HP-nya itu masih bagus. Nah, itu sebenarnya nggak boleh karena pemborosan. Jadi kalau memang harta yang ada itu atau barang yang kita tidak terlalu perlukan, ya gunakan saja yang ada dan yang masih bisa diperlukan. Seperti itu sih Pak. Baik, terima kasih. Ada lagi? Ya, Silakan. izin bertanya. Saya perwakilan dari kelompok 3. Untuk pertanyaannya, bagaimana cara melatih diri untuk menghindari sifat ria dalam beribadah ataupun melakukan kebaikan? Ya, terima kasih. Baik, izin menjawab pertanyaan dari kelompok Madani. Jadi untuk melatih diri untuk menghindari sifat ria ini, kita bisa berniat di dalam hati, berniat beribadah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin dipuji oleh orang lain. Karena kalau kita niat beribadah untuk dipuji orang lain, otomatis amal pahala yang kita dapatkan dapat menghilang. Ya. Nah, cukup. Ya, beri aplaus kepada kelompok 3 yang sudah silakan untuk duduk kembali ke mejanya masing-masing. Nah, itu tadi ya yang sudah dipresentasikan oleh teman kita ya, oleh kelompok 3 mengenai sikap majmuah yang dimana kita semua itu harus bisa menghindari sikap-sikap tersebut ya, baik berpoya-poya, ria dan juga sum'ah yang akan berdampak negatif kepada kehidupan kita ya, dan juga berdampak negatif kepada masyarakat ya. Contoh ya, berdampak negatif kepada masyarakat itu ya, masyarakat tidak bisa berinvestasi ya, tidak bisa menabung ya, ataupun tidak bisa menabung untuk berobat ya, ataupun menabung untuk pendidikan. Nah, itu dampak negatif ya dari sikap hidup berpoya-poya yang wajib kita hindari, yang harus kita hindari. Nah, mungkin untuk pembelajaran hari ini ya, Bapak akan tanya terlebih dahulu bagaimana perasaan kalian setelah belajar oleh Bapak. Nah, baik, terima kasih ya. Kemudian materi yang bisa kalian ambil ada banyak ya. Itu jadi bisa kita simpulkan di pertemuan hari ini ya, tadi kita membahas tentang sikap majmu'ah ya, dan juga apa dari sikap berpoya-poya ya, dan suka. Kemudian selanjutnya silahkan disimpulkan oleh salah satu siswa ya, untuk menyimpulkan dari materi ini. Silakan, ada siswa bisa. Ya. Terima kasih Pak. Izin menyimpulkan dari pembelajaran ini, tentunya sangat menyenangkan, seru dan juga banyak sekali manfaat yang kita ambil dari pembelajaran ini. Mulai dari apa sih itu sikap majmu'ah dan juga ada berapa bagian dari sikap majmu'ah. Nah, ini sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari, apalagi bagi kita pelajar. Sebagai pelajar kita tentunya harus menghindari sikap 3 tersebut. Mulai dari sikap berpoya-poya, tentunya kita harus hindari ria dan juga sum'ah. Mungkin sekian Pak. Ya, terima kasih kepada Ananda Zipa Bali menyimpulkan. Kemudian untuk pertemuan hari ini cukup sekian, dan untuk selanjutnya ya, dalam materi yang akan kita sampaikan di pertemuan selanjutnya, yaitu materi tentang akhlakul karimah. Nah, itu ya, kalian mempersiapkan dan juga membaca masing-masing. Dan juga untuk tugas, nanti kalian membuat tugas video singkat dari sikap ataupun akhlakul karimah itu ya, di rumahnya masing-masing. Kemudian nanti bisa dikirimkan lewat WA Japri kepada Bapak.
apa. Dan insya Allah di pertemuan selanjutnya kita bahas dan juga kita tampilkan video yang sudah kalian buat dan sudah kalian kirimkan kepada Bapak. Nah itu mungkin untuk pertemuan hari ini. Sebelumnya silakan kalian kumpulkan terlebih dahulu lembar kerja kalian. Nah mungkin itu untuk pertemuan hari ini. Silakan kalian untuk membereskan kursinya masing-masing sebelum kita bertemu. Alhamdulillah untuk pertemuan hari ini dan juga materi hari ini telah kita pelajari. Ya, kita sudah berada di penghujung waktu. Karena itu mari kita berdoa dan doa akan dipimpin oleh ketua murid Ananda Didit. Silahkan memimpin doa. Alhamdulillah, sebelum pulang mari kita membaca